Puji Tuhan, saudara. Terima kasih buat doa-doa kalian, di mana 2 bulan 8 hari saya tidak ada di Hong Kong. Saya pergi nengok cucu. Nah, saudara yang kekasih, semua berkat doa kalian sehingga saya bisa kembali ke Hong Kong dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya tadinya pulang tanggal 30 November, ternyata pesawatnya muter 14 jam. Dan itu pindah-pindah. Jadi Bapak Gembala bilang jangan. Lalu tanggal 5 juga muter. Dan akhirnya dapat tanggal 12. Ya, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, untuk mempersiapkan diri kita masuk di tahun 2023, di samping nanti minggu depan tema Natal kita adalah Yesus datang membawa pengharapan yang baru. Nah, saudara yang kekasih, saudara pernah enggak mikir bahwa saudara dan saya ini selalu dipikirkan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa di surga. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita nyadar sepenuhnya bahwa kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita itu, kita dipikirkan Allah bagi kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah, kita tidak akan mudah putus asa. Nah, saudara, selama saya ada di Australia, saya diundang 2 gereja untuk menyampaikan firman. Tapi sebelum itu saya hadir di ibadah mereka. Nah, saudara yang kekasih, semua membicarakan tentang keberadaan tahun 2023. Banyak berita yang berkata tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tahun yang banyak masalah, resesi ini dan itu. Saudara, kalau kita mendengarkan itu, kita bisa tidak siap masuk ke 2023. Tetapi saudara, saya mau memberikan kabar yang luar biasa, bahwa saudara dan saya yang benar-benar akrab, hidup intim dengan Tuhan, itu tidak akan terpengaruh sebenarnya. Sebab saudara yang kekasih, saya mau katakan pada saudara, sejak 30 tahun lebih yang lalu, di satu tempat di Surabaya kami berkumpul setiap tanggal 1. Nah, ada hamba Tuhan yang berkata begini, tahun ini orang berkata tahun resesi, tapi bagi saudara dan saya yang akrab, yang percaya kepada Yesus Kristus, justru tahun resepsi. Amin. Dan itu saya amini sampai sekarang dan sampai seterusnya, kita akan terus resepsi. Ya, bagi saudara dan saya. Karena apa? Allah memikirkan buat saudara dan saya bagaimana anak-anaknya selalu resepsi di dalam langkah-langkah kehidupannya ke depan ini. Dunia boleh resesi, anak-anak Tuhan dipikirkan oleh Allah tidak akan pernah resesi, tapi setiap hari resepsi. Nah, saudara, jangan cuma mikir resepsi itu dalam bentuk makan-makan, nanti malah tambah gendut. Ya, tapi kita resepsi itu dalam damai sejahtera, sukacita, dalam kasih. Amin. Nah, saudara yang kekasih, pikiran Allah bagi kehidupan saudara dan saya, coba kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata apa? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang nah, jadi tidak sebentar resesi, sebentar
resepsi, enggak, tapi kekal. Ya. Jadi sekali lagi bukan cuma makanan secara jasmani, tapi damai sejahtera yang kekal yang akan memerintah dalam hati saudara dan saya. Itu yang penting, ya, saudara yang kekasih. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita itu selalu dipikirkan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden. Tapi karena Adam dan Hawa ini buatannya Allah dan keturunan-keturunannya, Allah itu memikirkan bagaimana caranya supaya ciptaannya ini kembali kepada Dia. Meskipun dia terpengaruh. Saudara, kalau kita itu sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, sungguh-sungguh mencari Allah. Di dalam Alkitab kita ada contoh, ya, bagaimana dipikirkan oleh Allah. Di dalam Kejadian 18, nggak usah dibuka. Saya mau cerita saja. Di kalimat yang pertama, di situ dikatakan maka Allah berpikir. Ya, apakah dia akan menyembunyikan, apakah dia tidak akan memberitahukan kepada Abraham tentang dia akan memusnahkan akan Sodom dan Gomora karena banyak dosa dan keluhan orang naik ke hadapan Allah. Jadi saudara yang kekasih, apa yang sedang ada di depan kita, Allah itu memikirkan kita. Amin. Jadi saudara yang kekasih, ini yang membuat saya luar biasa terus melekat kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk bersungut-sungut kalau ada masalah. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya ini ngomel, terus mempersalahkan satu dengan yang lain. Sebab apapun yang kita hadapi, itu Allah memikirkan kita. Supaya kita ini tetap terjaga. Ya, jadi tahun depan ini, ingat, begitu kita sudah mulai, kita sekarang sudah dipersiapkan tahun 2022, di dalam khotbah-khotbah kita ini, saudara, kita dipersiapkan. Bagaimana caranya menghadapi tahun 2023, supaya kita tetap aman dalam perlindungannya. Walaupun saat ini, saudara, teman-teman kita di gereja kita, lebih dari 30 teman-teman kita yang terkapar COVID. Tetapi penyediaan Allah, kesembuhan pasti terjadi. Iya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, Allah itu tahu persis karena di situ kan dikatakan sehingga di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, jadi ada kata supaya berarti tidak semua, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Nah, saudara yang kekasih, Allah itu memikirkan bahwa manusia itu tidak mungkin punya inisiatif sendiri untuk percaya. Malah bahkan kan banyak yang menghujat, banyak yang menolak akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Bahkan baru lahir pun saudara, dia di kandang domba, masih ada juga yang mau membunuh dia, yaitu Herodes. Dalam menara doa saya membahas, saudara, dalam kehidupan kita jangan izinkan ada karakter Herodes yang ada dalam hidup kita. Ya, nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka Allah berpikir bagaimana menolong manusia ini supaya bisa percaya kepadanya kembali. Jadi dia berpikir. Nah, lalu kemudian saudara, dia akhirnya mengambil inisiatif. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 dikatakan di situ, ayo kita baca sama-sama, Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Oke, ini dulu ya.
Allah itu memikirkan kita bagaimana supaya manusia ini insyaf. Kembali inisiatif dari Allah. Dia berikan kepada kita Roh Kudus supaya kita ini menjadi percaya kepada Allah. Jadi semua yang ada dalam ruangan ini, kalau mendapatkan percaya kepada Tuhan, itu bukan karena hasil usaha manusia, tapi itu karena hasil daripada Roh Kudus. Saya, saudara, waktu saya ini penginjil yang rawe-rawe rantas, saudara. Saya nggak peduli mau diturunkan dari taksi, mau diapain, pokoknya yang utama saya memberitakan Injil. Nah, satu kali waktu ada sepasang teman punya orang tua, mama papa ada di Madura. Lalu dia bercerita, kami menjadi tergerak, kami 6 pasang dengan anaknya daripada orang tuanya ini yang ngajak kami. Kami meluncur dari Surabaya ke Madura, saudara. Sampai di sana kami sudah atur, siapa bisa bahasa Mandarin, siapa bisa bahasa Madura, siapa bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa yang dia pokoknya yang ayah ibu daripada teman ini bisa. Nah, akhirnya kami berdua bahasa Indonesia. Saudara, dari jam 6 sampai jam 9 malam kita cerita Yesus. Pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia. Ya pokoknya kita terus, yang ada satu keluarga ini yang berdoa supaya Roh Kudus menembus. Ternyata begitu kita selesai, dia tetap berkata, aku sudah punya kepercayaan sendiri. Haleluya. Sudah panas begini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa Yohanes menulis. Yohanes pasal 16 ayat 8 ini, saudara, hanya Roh Kudus yang bisa menginsyafkan. Tetapi kita tetap punya kewajiban untuk menginjil, untuk memberitakan, menceritakan siapa Yesus pada orang di sekeliling kita. Ya, kalau orang itu bisa percaya itu karena Roh Kudus. Makanya saya selalu ngomong kepada para penerobos. Sebenarnya saudara, memang awal Bapak Gembala membentuk penerobos, tapi seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan di tempat ini semua itu penerobos. Siapa ya? Saudara menerobos di rumahnya majikan. Karena mereka lihat saudara ada Yesus dalam hidupmu, maka saudara yang kekasih, majikan akan diselamatkan oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi, saudara andalkan Roh Kudus sepenuhnya. Ya, hanya Roh Kudus yang akan membuat mereka percaya kepada Yesus. Nah, ayat yang ke-9 berkata, diinsyafkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, huruf besar yaitu kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Lalu kemudian ayat yang ke-13 yang akan saya tekankan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang kekasih, jadi mulai saat ini, saudara kalau punya teman yang belum percaya, minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong supaya dia percaya. Majikanmu yang belum mau percaya, minta Roh Kudus menembus mereka. Jangan pakai logika kita sendiri. Ya, pokoknya minta aja. Tidak usah maksa. Saudara, karena kalau dipaksa tambah dia membenci kita. Tetapi kita minta. Roh Kudus, tolong supaya majikanku ini mau percaya kepada Tuhan. Saudara, saya bersyukur
kita ini ada berada di gereja yang terus ditekankan untuk hidup intim dengan Tuhan. Saya sudah sampai di Hong Kong, ada beberapa temanmu yang telepon, Mami, majikanku nanti tanggal 26 boleh nggak datang satu keluarga? Ada yang 5 orang, ada yang 7 orang. Oh, excited banget saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya bukan cuma, pasti semua majikan-majikan saudara akan rindu. Ya, cuman jangan lupa saudara bilang sama mereka, kalau saudara yang tugas, kasih tahu mereka, saya tidak bisa memperhatikan kamu di sana ya, karena saya tugas. Ya, kecuali yang tidak tugas. Nah, saudara yang kekasih, mintalah Roh Kudus menggerakkan mereka untuk datang. Kita terus berdoa puasa supaya benar-benar bukan kuat, bukan gagah kita. Karena saudara yang kekasih, tahun lalu kita punya target 1.000 orang, ternyata yang datang 1.200. Iya. Nah, saya percaya target kita kali ini 1.600. Akan datang lebih daripada itu, tapi jangan sampai 2.000. Ya, karena tempatnya nggak ada. Nah, saya bersyukur, ya memang kuasa kegelapan itu, ya kita mempersalahkan lagi ya. Yang datang tahun lalu itu sebenarnya yang majikan-majikan sudah pada kepingin datang di ibadah Sabtu sore, karena kan ini kita sudah, wah puji Tuhan, sudah banyak yang telepon, bisa ndak datang, boleh aja, bisa aja, nanti ya diadakan penterjemah yang ini ada Levi yang sudah mulai, nanti juga didoakan Levi saudara, nanti di sana dia akan menerjemahkan, dia yang paling tepat karena bisa membaca dan logatnya kan logat Hong Kong benar-beneran ya, jadi ditolong doakan supaya Levi diurapi oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali Roh Kudus kalau datang kepada kita, dia akan terus memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Sebenarnya saudara, kalau Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, waktu kita mau berbuat salah, mau berbuat dosa, jujur saudara, sebenarnya di hatimu sudah ada peringatan, ya Pak ya? Pasti itu saudara. Mau berbohong, jangan berbohong. Tapi daging terus perasaan terus mendorong. Itu sebabnya setiap bangun tidur minta Roh Kudus sepanjang hari ini, Tuhan, aku dituntun oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita minta dituntun Roh Kudus, saudara, kita akan akan dituntunnya bekerja. Pekerjaan kita akan lebih semangat, dan masakan yang saudara dan saya masak itu akan lebih enak. Saya kasih contoh saudara, pada waktu saya masih di Surabaya, saya masih sekolah Alkitab, dan di Surabaya itu ada gereja di tempat di mana saya beribadah waktu itu, ada buat koran rohani. Nah, lalu kemudian salah satu anak rohani saya itu buah sulung dari orang seberang yang kami injili, ayahnya orang Pakistan, ibunya orang Jogja, sekarang sudah almarhum. Saudara yang kekasih, lalu dia menjadi manajer di satu perusahaan supermarket. Dia itu setiap hari ibu-ibu tuh pada ngerumunin dia untuk masak. Setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, dia lalu buat kesaksian masak bersama Roh Kudus. Saudara, karena dibuktikan bahwa pada waktu dia dikerumuni ibu-ibu, dia masak. Dia masak sambil dalam Roh Kudus bikin enak, Roh Kudus bikin enak. Ibu-ibu yang biasa itu ngomong begini, loh Pak, hari ini kok masakannya jauh lebih enak daripada kemarin-kemarin. Amin. Jadi buktikan. Jadi saudara yang kekasih, lalu dia berkata begini, iya, saya sekarang masak bersama Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Nah, lalu saudara yang kekasih,
Dia mulai bersaksi. Ya memang terus banyak yang nggak datang lagi gara-gara kan soal hanya kepercayaan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dalam waktu saudara bekerja, masa saudara andalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang biar mengurapi. Lalu mungkin saudara berkata, lah aku lah disuruh masak terus mami, ya bagus toh. Iya kan? Nggak usah banyak-banyak bumbu-bumbu yang bisa menjadi racun. Tapi gara-gara masakan kita diurapi oleh Roh Kudus menjadi nikmat. Majikan memakannya dengan damai sejahtera. Nggak lagi mempersalahkan saudara, menuntut saudara. Ya Pak ya? Karena makan dengan damai sejahtera. Amin. Nah itu pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus. Nah sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapaknya di sorga, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita tuh sudah dipersiapkan tahun 2023 ini melalui mimbar ini. Saya katakan kepada saudara, tidak usah takut, tidak usah goyah. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Di tahun 2023 saudara akan menikmati resepsi. Sekali lagi bukan karena makanan, tetapi karena damai sejahtera sukacita yang akan membuat kita resepsi. Saudara, saya ada di Sydney itu selalu mainan sama cucu saya. Nah lalu kemudian saya ini si adik Laura sudah ngomong, mami jangan gendong-gendongin loh ya, soalnya sekarang sudah berat. Tapi setiap dia lihat saya selalu angkat tangan mau digendong saya. Tadinya saya tidak sadar saudara, saya gendong dia, lalu dia taruh kepalanya di sini. Nah lalu kemudian satu tangannya peluk saya, satu tangannya di sebelah sini tuh nepuk-nepuk gini. Amin. Nah saudara, saya ditepuk-tepuk gitu, dipok-pok gini, apa tuh. Nah lalu kemudian kalau kan ada satu tempat untuk kita mainan. Begitu mainan, selesai dia mainan, dia taruh, dia lalu ke belakang, lalu dia berdiri lagi, dia peluk saya lagi, dia tepuk-tepuk lagi begini saudara. Itu sehari kira-kira berapa kali. Nah setelah itu saya itu doa Tuhan, ini apa maksudnya, apa tujuannya Tuhan. Saudara, lalu Tuhan itu ngomong pada saya, kamu waktu seumuran dia, kamu tidak dapat itu dari papa mamamu. Karena saya umur 4 bulan sudah dikasihkan ke orang gunung. Gunung tidak ada lampu, tidak pernah lihat mobil, tidak ada sepeda. Jadi saya tahu sepeda itu dari gambar. Jadi saudara yang kekasih, saya lalu, oh ya, jadi itu sebabnya saya nggak nganin dia. Inisiatif daripada dia, itu pokoknya kita mainan, dia beberapa kali taruh mainannya, jadi dia menoleh ke saya, lalu dia berdiri, lalu saya ditepuk-tepuk, dipeluk sama dia, terus ditepuk-tepuk di sininya kepalanya, lalu sebentar dia cium saya saudara. Ya, bukannya saya yang cium dia, tapi dia cium saya. Kiri kanan beberapa kali. Saudara, makanya kemarin saya ketemu dengan teman-teman Sabtu, dengan yang ibadah sore, yang ibadah, mereka semua berkata, wah Cik Nelly kok sama glowing. Saya tuh tidak tahu glowing itu apa. Nah saudara yang kekasih, saya bilang, ya saya glowing karena hati saya semakin dibuat Tuhan glowing. Saya tidak pakai makeup, pipi saya ini merah itu apanya Tuhan Yesus dari surga langsung. Ya saudara, nggak pakai apa namanya blush on. Nah ngomong aja nggak bisa saudara. Tapi Tuhan itu kalau hati kita sudah dibuat glowing oleh Tuhan, maka itu akan memancar keluar. Amin. Andalkan Roh Kudus dan alat
pasti memikirkan saya. Ini anakku dari kecil, tidak pernah mendapatkan seperti ini. Maka dibuatlah cucuku. Allah berpikir supaya anakku si Nelly ini bisa ya glowing hatinya lebih lagi. Memang sudah glowing, tapi lebih lagi. Maka digerakkanlah hati daripada cucuku untuk tepuk-tepuk dan sambil cium. Amin. Itu sebabnya saudara, andalkan Tuhan aja. Tuhan yang akan memikirkan apa yang akan saudara terima, yang saudara tidak terima masa yang lalu, saudara pasti terima melalui keturunanmu. Amin. Sehingga saudara tidak ada waktu untuk ngomel. Hendak lagi berkata, betapa malang nasibku. Dulu waktu saya belum lahir baru saudara. Sebelum bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Saya sebenarnya sudah orang Kristen. Tapi setiap ingat saya dikasihkan kepada orang, saya tuh berkata betapa malang nasibku. Ya, tapi setelah saya lahir baru, memang hilang, tapi rupanya Tuhan memikirkan saya belum sepenuhnya hilang. Masih ada sedikit di hati, maka melalui cucu saya dibuat glowing secara rohani. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian setelah kita dipikirkan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita, lalu kemudian diberikan Roh Kudus untuk supaya membuat kita ini insyaf, kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian tidak berhenti di situ, lalu kemudian kita diperbaharui hari lepas hari. Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10. Ayo baca sama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut. Nah, jadi saudara yang kekasih, setiap hari kita diperbaharui hari lepas hari untuk apa saudara? Untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus setiap hari diperbaharui. Saudara yang kekasih, lewat tantangan hidup kita diperbaharui. Sebab bagaimana kita tahu kita sudah dibaharui kalau tidak ada tantangan hidup? Kita baru tahu bahwa kita ini melekat tidak goyah melalui persoalan-persoalan hidup dan Roh Kudus memimpin kita menyelesaikan persoalan itu. Amin. Lalu saudara yang terakhir, kita melalui 3 hal ini. 1, Tuhan memikirkan bagaimana kita diselamatkan, diberi Roh Kudus supaya kita ini bisa percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan lewat Roh Kudus. Dan setiap hari kita dibaharui di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, supaya kita ini tetap berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu, ya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, kita itu untuk masuk ke dalam pertandingan, ya. Dalam pertandingan itu kita akan dijadikan lebih daripada pemenang. Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menurut daging ada persoalan, kita akan kalah. Nah, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi melalui Roh Kudus, saudara enggak usah dengan kekuatanmu sendiri. Melalui Roh Kudus, kita mematikan semua hal-hal kedagingan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi hidup. Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu kita lompat ke ayat 39, tetap ayat 38, sorry. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada dalam perjalanan banyak godaan-godaan selama kita hidup. Nah, maka itu kita diberi kuasa untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi saudara, siapkan dirimu masuk dalam tahun 2023 dengan satu pikiran. Apapun yang Tuhan siapkan di depanku melalui pertandingan, aku pasti lebih daripada pemenang oleh kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus.